saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ya, buat yang ikut lebaran, mungkin dulu ya, mohon maaf lahir batin, ikut bersukacita bersama dengan semua kita ini, karena kita semua bersaudara dalam Tuhan, saling memberikan penghargaan, dan kita ikut merasakan kuasa Tuhan itu justru menganugerahkan kepada kita hari ini, sehingga hari ini kita boleh ada seperti kita ada. Mari saudara, kita akan periksa bagian dari firman Tuhan. Kita akan baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Bagian per bagian ya, dari 36 sampai 50. Tapi untuk pertama kita baca 36 sampai 39. Ya, 36 sampai 39. Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Amin, terima kasih. Saudara, dari 4 ayat yang kita baca awal ini, saya ingin mengangkat pandangan kita bahwa dalam cerita ini ada 2 tokoh. Ya, ada 2 tokoh. Tokoh yang pertama, orang Farisi itu, kalau Anda baca terusnya nanti, namanya Simon. Kemudian tokoh kedua adalah wanita yang beken. Bukan beken dengan baiknya, tapi beken dengan jeleknya. Wanita berdosa. Simon atau orang Farisi ini mengundang Yesus. Masuk ke rumahnya, makan di rumahnya. Sementara wanita yang berdosa ini, dia dengar bahwa di rumah Simon hadir Yesus yang diundang makan bersama-sama dengan para undangan yang lain. Dia datang mendatangi Tuhan Yesus, dan ayat menuliskan dia berdiri, duduk di belakang Yesus. Lalu mulai membasahi kaki Yesus itu dengan air mata. Lalu dilap, diseka dengan rambutnya. Setelah itu buli-buli, dia bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, minyak wangi itu dituangkan di kaki Yesus. Saudara, jadi ada 2 tokoh. Tokoh yang pertama adalah tokoh orang berada, orang cukup, orang terpandang, orang Farisi, yang punya keberanian, punya nyali, punya kemampuan juga untuk mengundang Yesus datang ke rumahnya. Tapi ujung cerita ini kita tahu bahwa orang Farisi ini tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa, saudara. Sementara orang yang nyerobot datang, walau tidak diundang, tidak duduk semeja, duduk makan semeja dengan Yesus. Tapi orang ini beroleh berkat yang luar biasa, beroleh pengampunan, dan beroleh keselamatan. Nanti kita baca lanjut aja dulu ya. Langsung yang kedua adalah 36, 39, tadi 40, 43, atau sampai 50 langsung aja deh, nanti kita biar cerita ya.
40 sampai 50. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Saudara, yang mengundang, yang bondo gitu saudara ya, yang pakai modal itu ngundang Tuhan Yesus, dan di ujung pembacaan ini kita tidak temukan sesuatu apapun. Yang ada cuma sebetulnya teguran Tuhan kepada dia. Kalau saja Simon ini memperhatikan tegurannya, kalau saja sesama orang Farisi yang duduk mengelilingi meja makan itu memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, tentu mereka juga mengalami keselamatan. Mereka juga menerima pengampunan dosa. Namun sayangnya, yang namanya orang Farisi, termasuk tuan rumah yang namanya Simon ini, tidak memperoleh apa-apa. Sementara yang namanya wanita yang beken, orang berdosa, orang dursila ini, saudara, pulang dengan bahagia. Karena dosanya yang banyak diampuni. Dan bukan hanya itu, menerima keselamatan. Nah, kita lihat apa kunci perbedaannya. Sehingga setiap orang, setiap kita juga beroleh pengampunan dosa. Kita juga beroleh keselamatan yang Tuhan janjikan bagi hidup kita sekalian. Saudara, kita akan tinjau. Orang Yahudi itu, saudara, kalau habis dari perjalanan, begitu masuk rumah, apalagi undangan, saudaraku ya, apalagi kalau undangan, dia begitu masuk rumah, belum masuk, di depan itu sudah ada tempat cuci kaki. Kakinya dibasuh dulu. Buat Anda yang sudah pernah ke Anda tahu bagaimana tanah di sana. Waduh, tanahnya seperti debunya waktu saya kecil itu Gunung Agung meletus, saudaraku ya. Kalau kita lewat itu debunya kotor sekali, saudara. Debu yang halus, lengket. Jadi begitu masuk di rumah, sebelum masuk di rumah, mereka pasti dicuci kakinya dulu. Setelah dicuci di kakinya, saudara, maka cipika-cipiki, saya tahu ya, mereka peluk, mereka cium, dan setelah itu mereka meminyaki dengan minyak supaya klimis lah istilahnya. Masuk rumah itu sudah klimis, bersih, klimis, pantas, layak. Apalagi yang namanya Simon orang kaya ini, dia mengundang Yesus yang waktu itu dikenal sebagai guru, Raboni, gurunya. Tapi apa yang terjadi
pada Simon ini. Saudara, Yesus kita bandingkan luar biasa. Kalau Simon tidak menghargai Yesus yang diundangnya, saudara, Allah itu bisa kirimkan wanita ini. Bukan saja cuma menghargai dengan cuci kaki, dengan minyak, dengan air, bukan cuma dicium, bukan cuma diminyai. Tapi tadi seperti kata-kata Yesus kepada Simon, apa yang dikatakan Tuhan? Kamu sejak aku masuk rumahmu, kamu tidak siapkan air untuk mencuci kakiku. Kamu juga tidak nyiapin minyak, kamu juga tidak cium aku. Tapi wanita ini, sejak dia masuk rumah ini, dia mulai bukan air biasa, air mata, saudaraku ya. Air mata itu meleleh di kaki. Setelah itu rambut, gambaran daripada kemuliaan, itu dibuat lap. Dan bukan minyak sembarangan. Minyak yang ditaruh dalam satu buli-buli minyak, satu buli-buli pualam berisi minyak wangi. Itu dituangkan. Dan bahkan bukan mencium Yesus, tapi mencium kaki Yesus. Satu kontradiksi yang kita bisa perhatikan. Apa itu, saudara? Yang pertama, Simon ini mengundang Yesus, tapi hatinya tidak punya ketulusan. Hati-hati, saudara. Seringkali hidup kekristenan kita ada pujian lama yang nyanyikan apa? Mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Masuk sekarang, diam tinggal dalam hidupku ya Yesus. Anda rindu Yesus datang dan masuk tinggal dalam hidup Anda? Ini Simon tidak main-main, mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Anda ingat cerita panglima yang budaknya sakit? Dia teriak-teriak minta Tuhan nolong budaknya. Tapi Tuhan bilang, aku akan ke rumahmu. Panglima ini bilang, tidak usah Tuhan. Ngomong sepatah kata saja. Imannya memang luar biasa. Tapi kerugiannya dia, ketika Yesus punya inisiatif masuk ke rumahnya, saya yakin keselamatan buat seisi rumah itu akan terjadi. Panglima ini nolak. Nah, sementara Simon, Farisi ini, yang ngerti benar firman Tuhan ini, dia ngundang, dia masukkan Yesus ke dalam rumahnya. Rumusnya, di mana saja rumah itu, Yesus hadir. Dan ada di dalam rumah itu, pasti ada berkat yang luar biasa. Ingat di rumah Sakeus? Oh, bukan cuma Sakeus yang selamat, tapi seisi rumahnya selamat. Bukan cuma itu, perubahan yang terjadi dalam kehidupan Sakeus, pemungut cukai. Saudara tahu, kalau pemungut cukai ini apa? Doyanannya apa? Duit. Waduh, meres sana, meres sini. Waduh, hobinya uang. Tapi ketika Yesus masuk di rumahnya, ketika Yesus duduk makan di meja makan di rumahnya, perubahan besar terjadi. Orang yang cinta uang, orang yang tamak, orang yang kejam. Saat Yesus hadir di rumahnya, karakter ini berubah dalam sekejap. Saudara, orang untuk ngempet dari cinta uang jadi ndak itu butuh proses ndak kira-kira? Butuh waktu ndak? Sik ta, jok nemen-nemen aku ini biasa kerja ngopiok duit, tahu-tahu mandek. Perlu waktu. Tapi saudara, buat orang yang Yesus hadir di dalam rumahnya, di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bukan cuma enggak berhenti mencintai uang. Dia sadar akan kekurangannya. Dia sadar akan kesalahannya. Sehingga dia janjikan, tak kembalikan semuanya Tuhan.
perbendaharaan rumah, yang ada di rumahnya, duit simpenannya, dikeluarkan semua. Ada pemberesan, artinya akar daripada dosa yang menguasai kehidupannya itu dicabut semuanya. Lemari itu loh dijebol, dibuka, brankasnya dibuka, kuncinya dikasihkan orang. Ini ambil, ini bagianmu, ini bagianmu, ini bagianmu. Tidak gampang, saudara. Tapi ingat, sebetulnya di mana Yesus hadir, di situ ada perubahan besar. Di situ ada pemulihan besar. Di situ ada berkat besar. Tapi ayat yang kita baca tadi dalam Lukas 7, kita tidak melihat sedikit pun perubahan terjadi pada Simon orang Farisi. Mengapa? Kunci yang pertama, dia tidak tulus mengundang Yesus masuk dalam rumahnya. Saya bisa katakan tidak tulus, saudaraku. Mengapa? Karena ketika wanita ini masuk, mulai beraktivitas, mulai menangis, mulai menyekakan rambut di kaki Yesus, mulai meminyaki Yesus, mulai menciumi kaki Yesus. Simon gini, oh dek iki nabi apa bukan ya? Kalau dia nabi, dia tentu tahu siapa wanita ini. Maksudnya Simon, kalau dia tahu siapa wanita ini, kasari ngomong saudaraku ya. Mestinya ketika kakinya ditetesi air mata, ketika rambutnya digosok-gosok untuk menyeka kaki Yesus, jejeken Tuhan. Betul ya kira-kira? Kok didiamkan aja? Ini orang apa ini? Jadi Simon tidak tulus. Di samping itu, Simon ini tinggi hati, sombong, saudaraku. Dia undang Yesus tidak mempunyai penghargaan apa-apa sama sekali. Tata cara yang harusnya dijalankan oleh orang Yahudi, itu semua tidak dijalankan. Artinya kamu itu sekedar tak undang, aku ingin tahu kamu ini siapa sih. Hati-hati saudaraku ya, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ketika kita kenal Yesus, jagai hatimu. Supaya kesombongan itu tidak ada. Atau diminimalkanlah. Dan kita belajar untuk punya hati yang tulus. Ada banyak orang datang kepada Tuhan dengan berbagai alasan. Kalau tidak datang kepada Tuhan tidak dapat berkat. Betul? Kalau tidak datang kepada Tuhan tidak dapat perlindungan. Kalau tidak datang kepada Tuhan dan macam-macam. Cari Tuhan secara hakiki. Maka engkau akan mendapatkan Yesus secara seutuhnya. Amin. Bukan bagian per bagian. Sesuai dengan imanmu jadi. Kalau kamu cuma mencari Yesus karena berkat, saudara, fana. Jadi bagian yang pertama saya ingin katakan, Simon tidak dapat apa-apa. Sekalipun dia undang Yesus, sekalipun Yesus masuk di rumahnya, sekalipun Yesus duduk di meja makannya dan makan bareng dengan dia. Ya, bicara soal makan bareng, duduk sehidangan, itu bicara tentang memecahkan roti bersama, membuka firman bersama, merenungkan firman bersama. Ada banyak yang sekalipun firmannya sama, tapi orang-orang tertentu tidak dapat berkat apa-apa. Kenapa? Sombong. Loh, itu meneng. Ayat itu loh, aku sudah bolak-balik baca. Ingat saudara, setiap kali firman dibentangkan, itu pasti ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan secara hakiki kepada setiap
kita. Mungkin memang dapatnya beda-beda, tapi setiap kita pasti dapat. Amin. Dan yang wanita ini, saudara, kita lihat kuncinya. Jadi, kenapa wanita ini kok datang, tidak berani duduk? Permisi, Simon, Pak Simon, aku melok duduk makan ya. Blok. Wani enggak kira-kira? Enggak berani. Kenapa? Di ayat tadi dituliskan, karena dia beken sebagai wanita dursila. Orang, ya istilahnya sampah masyarakat. Orang yang tidak terpandang, bahkan dihina. Tidak ada nilai dan tidak ada harga. Dia sadar akan keberadaan dirinya. Itu sebabnya dia tidak langsung masuk duduk di meja. Walaupun ada banyak pendeta menafsirkan bahwa Pak Simon ini sebetulnya langganan pokok, punya hotline. Kalau enggak dia enggak berani masuk, saudaraku ya. Omai wong sugih rek, tapi kalau belum pernah masuk saya yakin enggak berani masuk. Berani masuk karena banyak hamba Tuhan. Saya tidak punya data, tapi banyak kali saya dengar hamba-hamba Tuhan ngomong, iki rupane langganane si Simon. Wanita ini datang dengan kerendahan hatinya. Dia nangis, mengucapkan syukur buat segala yang Tuhan sudah berbuat. Sebetulnya, saudara, konon wanita ini adalah wanita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8. Nggak usah dibaca. Siapa? Wanita ini adalah wanita yang dibawa rame-rame oleh para ahli Taurat, para orang Farisi, dan diserahkan kepada Yesus. Lalu ini kedapatan tangkap tangan Tuhan, orang ini tangkap tangan, OTT. Bukan cuma Bupati Bogor, saudaraku sekarang. OTT rame, itu waktu itu sudah ada OTT. Orang ini tangkap tangan, kedapatan berzina. Lalu orang Farisi itu bilang, apa pantasnya yang diperlakukan? Perlakuan apa yang pantas diperlakukan buat wanita yang kedapatan berzina ini? Tuhan diem aja, sampai nulis di tanah, saudaraku ya. Setelah itu, didesak terus oleh orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat. Lalu Tuhan ngomong apa? Kamu yang tidak berdosa. Pertama kali lempar ono batu. Lempari batu, memang hukumnya dosa. Lempari batu, apalagi dosa perzinahan. Lempar ono batu. Satu-satu mereka pergi. Tinggal wanita ini dengan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ngomong kepada dia, aku juga tidak menghukum kamu kok. Pergi yo. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi wanita ini hutang nyawa, saudaraku. Dia harusnya dirajam dengan batu, dia seharusnya disiksa, seharusnya dianiaya, dipermalukan. Tapi oleh karena kebijakan Tuhan, dia beroleh kesempatan kedua. Tuh, kalau hari itu dirajam habis, dia tidak beroleh kesempatan untuk melayani orang yang sudah memberikan pengampunan kepada dia. Tapi wanita ini sadar benar, dia beroleh pengampunan, dia diberi kembali kesempatan hidup. Itu sebabnya, saudara, minyak wangi satu pualam, satu buli-buli, bukan buli-buli biasa, buli-buli pualam. Mahal itu, saudaraku ya. Dia curahkan gitu saja di kaki Yesus. Kalau Maria yang 2 minggu lalu kita bahas atau minggu lalu kita bahas itu menuangkan
di kepala Tuhan Yesus untuk mempersiapkan penguburannya. Wanita ini bukan menuangkan di kepala, minyak wangi ini disok di kaki. Kaki ini tempat tidak dicuci lagi. Masuk rumahnya Simon tidak dilapi, tidak dicuci. Artinya kotor. Dia tidak mau peduli itu. Dia tahu dia beroleh kasih karunia yang sangat besar. Itu sebabnya apapun yang bisa dia lakukan, dia akan kerjakan. Kapanpun ada kesempatan, tidak gampang-gampang. Yesus keliling terus. Hari itu ada di kotanya. Hari itu dia dengar ada di rumah Simon langganannya. Dia tidak peduli apa-apa. Ada kesempatan, dia raih. Hidup adalah kesempatan. Amin. Dan yang dibawa tidak main-main. Apa yang paling berharga buat kehidupannya? Itu diberikan kepada Tuhan. Saudara, minyak wangi buat orang wanita Yahudi itu adalah kayak mas kawin gitu, saudaraku ya. Seberapa Anda punya minyak wangi dan sewangi apa? Misalnya, mereknya ini, orang-orang kerajaan barat sana, saudaraku, itu minyak wanginya racian khusus, ramuan khusus, Estee Lauder gitu. Waduh, dijual di umum. Oh, itu yang white linen dijual di umum. Tapi buat yang orang-orang kerajaan istimewa. Ini bukan main, saudara. Simpenannya dia. Istilahnya donyo satu-satunya. Oh, apalagi buat wanita Dursila ini. Wanginya dia itu untuk apa sebetulnya? Untuk profesi, saudara. Menggait laki-laki, semakin wangi, semakin menarik. Tapi itu semua bahan yang dipakai untuk dia sebagai bahan modal melakukan dosa. Itu semua dituang di kaki Yesus. Bukan main loh. Setuju kalau minyak wangi itu adalah modal bagi wanita pelacur? Larang, saudaraku. Dia tidak simpen lagi. Dia bawa itu. Itu yang paling berharga. Itu nafkahnya. Itu kehidupannya. Dan dia ngomong sama Tuhan. Seolah-olah dengan penuangan minyak ini dia ngomong. Yesus, Engkau sudah mengampuni aku. Engkau sudah melepaskan aku dari rajaman orang Farisi itu. Hari ini Engkau pesan jangan berbuat dosa lagi. Engkau mengampuni aku. Hari ini aku datang kepadamu. Ini loh bahan modal untuk aku berbuat dosa. Untuk aku menggait para laki-laki. Aku tuang. Bukan di badan, bukan di kepala. Tapi di bawah kaki Yesus. Dengan penuh penyesalan, dengan penuh pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia tuangkan itu. Dan dia katakan soal kesempatan itu akan aku manfaatkan. Kalau hari ini aku sudah memanfaatkan kesempatan di mana ketika engkau masuk rumah Simon ini, aku tidak peduli pandangan mata. Bayangkan orang beken loh, bukan tidak beken kan? Tadi dikatakan orang terkenal. Orang beken elek masuk di rumahnya Simon gini. Bayangin, semua mata, semua undangan. Matanya tertuju ke dia enggak? Bukan tertuju ke dia dengan kagum, tapi mencibirkan mata. Itu sebabnya Simon ngomong, Yesus iki kok cek nemen nih. Ini loh beken, ini loh gak karuan. Orang ini rusak. Kenapa ya kok dibiarkan? Dia tidak peduli penghinaan orang lain. Yang dia tahu, hari itu adalah kesempatan. Dia memberikan jawab kepada Tuhan. Aku sudah terima pengampunan. Aku sudah terima kehidupan. Aku memberikan pernyataan. Ini loh bahan untuk aku berbuat dosa. Sudah tak tuang semua di sini. Aku berhenti melakukan dosa. Aku bertobat. Itu sebabnya Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pulang dengan selamat. Amin.
Luar biasa, saudaraku. Dan yang kedua, yang berikut saya ingin katakan. Tuhan ngomong sama Simon apa? Simon, ada orang berhutang. Yang satu 50 dinar, yang satu 500 dinar. Kalau ini dibebaskan hutangnya, ayat berapa tadi ya, betul ya? Kalau ini dibebaskan hutangnya, menurut kamu siapa lebih berterima kasih? Simon jawab, ya logik saudaraku ya. Kalau hari ini saya dum-dum uang, yang tak kasih 5 juta sama yang tak kasih 50 ribu. Kira-kira siapa yang lebih berterima kasih? Waduh, aku kok cuma gomban rek. Lah iku kok gocap tiaw gitu ya, 50 juta. Itu kalau dum-dum. Kalau Anda di sini punya hutang sama seseorang, siapa misalnya bosnya BCA gitu. Oh, kan punya kredit di BCA. Iya, aku kredit berapa? 10 ribu. Aku kredit 100 ribu. Aku kredit 100 juta. Aku kredit 100 M. Terus bosnya BCA bilang, hari ini dibebaskan semua. Kira-kira sing utang 10.000 ngomong apa? Getun rek, kok cuma 10.000. Iya kan? Duh, aku lek ngerti utang akeh. Logik. Tapi saya ingin katakan, ternyata saudaraku ya, ternyata Matius 18 ayat 23 dan 24 saja. Matius 18 ayat 23 sampai 24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Cukup PR, baca di rumah sampai ayat 35. Ya. Dari kop ini cuma sampai ayat 35. Gak sampai 12 ayat ya, cuma 12 ayat. Mau baca di rumah? Amin. Sudah ceritanya saya yakin sudah hafal kabeh. Ini orang lama semua, tokoh-tokoh Kristen semua. Tapi yang ingin saya sitir di sini, hal kerajaan surga, betul ya? Hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan penghitungan dengan hamba-hambanya. Totalannya apa? Ia mulai mengadakan penghitungan itu, lalu dihadapkan kepadanya orang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Anda garis bawahi, tak jak hitung-hitungan. Ya. Simon punya hutang sama Tuhan. Wanita ini punya hutang sama Tuhan. Enggak kan? Secara fisik enggak, secara material enggak. Tapi kenapa Tuhan kok memberikan pernyataan kepada Simon? Ada 2 orang berhutang. 2 orang yang Tuhan maksud ini siapa? Ya Simon sama wanita ini. Artinya jangan ngomong yang dosa cuma wanita ini. Yang dosa kamu juga termasuk orang yang berhutang. Kamu juga termasuk orang yang berdosa. Karena di Matius ini dituliskan soal kerajaan surga. Itu seumpama raja yang hitung-hitungan sama hamba-hambanya. Semua hambanya punya utang. Saudaraku, dan di ayat 28-nya itu hamba yang lain punya utang kepada hamba yang punya utang 10.000 talenta. Utangnya berapa? 100 dinar, ayat 28. Hamba yang punya utang 10.000 talenta ini ngutangi koncone 100 dinar. Beda ya talenta sama dinar. Saya akan ajak Anda, ini ceritanya kan sudah hafal bagaimana hamba yang punya utang 10.000 talenta ini dibebaskan. Tadinya mau rampas rumahnya, rampas anak istrinya, rampas kehidupannya, gak cukup nyaur. Kita kalau ngomong 10.000 talenta, enak ya. Anda kebayang berapa sih sebetulnya nilainya 10.000 talenta ini? Ada yang pernah ngitung enggak? Halo? Ada yang pernah hitung enggak 10.000 talenta ini biro? Saya aja hitung-hitung ya sekarang biar Anda
biar kita melek. Saya ngitung ini aku ya melek, saudaraku. Loh, gak kuat nyaur gitu saudara ya. 1 talenta itu pada perjanjian lama itu sama dengan 3.000 sikal, atau 1 talentanya itu 3.000 sikal atau 34 kilo biasanya emas. Itu perjanjian lama. Ini perjanjian baru, betul ya? Yang kita baca ini perjanjian baru. Saudaraku, di perjanjian baru 1 talenta nilainya sama dengan 6.000 dinar atau 6.000 mina. Sudah tahu ya? Berarti kalau 10.000 talenta itu piro? 6.000 kali 10.000. Berarti 60 juta dinar. Setuju? Ini matematika ya. 60.000 dinar. 1 dinar, ya, 1 dinar adalah upah kerja sehari. Betul Tuhan Yesus itu di Matius pasal berapa itu? Matius 20 ayat 2. Dibaca kalau enggak percaya. Tuhan manggil orang kerja sehari sedinar. Panggil lagi sehari sedinar. Kerja setengah hari, dihitung sehari sedinar semua. Upah kerja sehari. UMR-nya kota Surabaya piro? Halo? 4,5 juta ya? Betul, per bulan. 4.500.000 per bulan. Kalau dihitung 30 hari kerja, padahal kan enggak 30 ya, dihitung 30 hari kerja, 1 hari berarti 150.000. Kalian 150.000 kali 60 juta. Ayo yang matematikanya bagus, langsung nol piro, cepet. Yang ngitung 2 cepet rek, mosok ngitung gini gak cepet. Coba ada orang utang Anda, piro tambah piro, oh utangmu jadi 10.000 loh ya, itu cepet. Berapa? Tak kasih hitungan ya, 9.000 triliun. 9.000 triliun rupiah. Anda pernah ketok duit 1 triliun? Pernah enggak ketok duit 1 triliun? Gak usah ketok, pernah bayang punya 1 triliun enggak kira-kira? 1 triliun itu 1.000 juta, 1.000 miliar, maaf. 1 miliar 1.000 juta. 1 triliun 1.000 miliar. Dihitung itu loh 9.000 triliun. Tak kasih gambaran pada saat perjanjian baru itu. Kan orang Romawi menjajah Samaria, Yudea, Galilea, Perea, Idumea. Semua wilayah itu dijajah sama orang Romawi. 1 tahun wilayah itu bayar pajak. Ya. Bayar pajak sama tentara Romawi. Itu cuma 800 talenta. Wah, ini Samaria, Yudea, Idumea, apa itu satu wilayah, semua wilayah itu bayar upeti karena dijajah 800 talenta. Orang ini 1 orang punya utang 10.000 talenta. Hitungan aja. Bisa bayang no? Rasanya kita ini otak kita enggak cukup untuk ngitung nol ya. Anda pernah punya kalkulator? Kalau beli kalkulator sing biasane ngitung duit receh tuku sing cilik ngene 05 cukup ngono. Mari ngono, bose meneng, "Oh, ditukokno 05 iya ini kalau kamu di kampung pakai yang nolnya 5 gini. Aku beli no yang nolnya 9. Aku beli no yang nolnya 12." Iki gak cukup kabeh. Saya cuma ingin memberitahu Anda. Utangnya Indonesia, utang luar negerinya Indonesia sampai Februari kemarin 2022. Piro? 7.000 triliun. Indonesia, pemerintah Indonesia utang luar negerinya 7.000 triliun. 10.000 talenta ini nilainya kurang lebih 9.000 triliun. Wow,
dipegang orang ini. Ayo bayar. Ndak duit. Tangkap. Sak dirampas sak orangnya, sak donyone, sak sembarangnya, sak uripe. Ndak cukup untuk bayar. Tapi karena raja ini berbelas kasihan, orang ini mohon belas kasihan. Raja bilang, lepasin dia. Saudaraku, dibaca aja yang ini. Kolose, bentar. Iya. Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ya. Surat hutang itu kapan bisa? Kan tak bebas no. Sesuai dengan hukum, sesuai dengan ketentuan, mematikan kita sampai mati bayar gak cukup, saudaraku. Tuh Simon NAI nganggap itu berdosa, dia ndak dosa. Bagaimana mungkin, saudara, surat hutang itu dibebaskan, bukan oleh kekuatan lain. Tadi pujian katakan ayat saya ada nyatet juga, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan duit. Itu hutang, surat hutang dibebaskan karena ada penderitaan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Amin. Berapa hutangmu? Ini digambarkan 9.000 triliun. Kapan kita bisa ngumpulin segitu? Itu sebabnya Paulus mengatakan, di antara orang yang berdosa, akulah yang paling besar dosanya. Itu sebabnya aku yang merasakan kasih karunia yang besar itu sudah diberikan kepadaku. Kalau Anda merasa hidup benar, kalau Anda merasa aku tidak pernah salah, kalau Anda merasa aku orang baik-baik, saudara, sebaik apapun kita ini, dosa Adam Hawa itu sudah jadi ahli, kita sudah jadi ahli warisnya. Tidak ada kebenaran seseorang yang bisa membawa orang ini bebas dari hukum mati. Tapi setiap orang akan diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Dan saudara, Ibrani 10 ayat yang ke-16 dan 17. Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini saudara, surat dosa, surat hutang sudah dihapus. Halo, Anda punya surat hutang? Sudah dihapus? 9.000 triliun dihapus. Dikekno. Saya tadi ngomong kalau ada bos yang BCA datang sini, saya yakin Anda rame-rame. Aku bos, bebas no utang. Aku bos, bebas no utang. Ini Yuliani bosnya Penin. Kalau dia berdiri di sini, Penin itu memberikan kuasa kepada Yuliani. Kamu yang utangnya berapanya? Tak bayari semua. Oh, dikerubut. Betul? Anda punya surat hutang? Apa yang sejak kita lahir, kita sudah punya dosa. Apa yang kita kerjakan tiap hari, perbuatan kita, kelakuan kita, ada banyak dosa. Sekalipun seperti Simon yang pura-pura baik, seperti jadi baik, ketika Anda merasa bahwa Anda orang baik-baik, Anda tidak butuh dibebaskan hutang. Itu sebabnya Tuhan ngomong, siapa yang lebih berterima kasih? Yang 500 hutangnya atau yang 50? Kalau Anda merasa aku gak ditebus ya selamat. Aku gak diapa-apa, gak tahu berbuat dosa. Aku ini gak tahu nyalai orang. Aku selalu berbuat baik. Aku selalu senyum. Walaupun hatiku penuh dongkol. Kapan Anda pernah merasa kematian Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota bermanfaat untuk Anda? Ini di depan kita ada tubuh dan darah Kristus.
Bagaimana tubuh dan darah Kristus ini bermakna, punya nilai yang positif, punya nilai plus-plus buat Anda dan saya. Kalau kita merasa bahwa hidup kita sudah pantas-pantas dan layak-layak. Mari saudaraku, hari ini saya rindu ajak Anda sekalian. Nanti ini lanjutnya yang bagian kedua ya, siapa yang dicari Tuhan. Orang yang punya hati seperti hati wanita ini. Orang yang punya hati seperti hamba. Orang yang punya hati yang rendah. Yang datang kepada Tuhan. Tuhan, perbuatlah kepadaku seturut kehendak-Mu. Amin. Hari ini. Tadi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ayat terakhir yang kita baca. Tuhan bilang, aku menaruh hukumku dalam hati mereka. Dan menulisnya dalam akal budi mereka. Karena pengampunan sudah dilepas, hidup baru diberikan. Hidupnya yang lama sudah hilang. Tuhan bilang di akal budi, akal kita ini banyak akal bulus. Tapi akal kita sudah diperbarui, dituliskan oleh Tuhan. Sesuatu yang baru, cara pikir yang baru, pola hidup yang baru. Dan hati adalah sumber segala sumber kehidupan. Dalam hati kita sudah ditabur benih buah kehidupan. Kalau Adam Hawa jatuh dalam dosa, diusir keluar, saudara. Tidak boleh makan lagi buah kehidupan. Tapi benih buah kehidupan. Oleh karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Surat utang dibalekno kabeh. Mau terima surat utang? Dikembalikan mau terima? Supaya kita bukan jadi miskin. Kita jadi kaya, bebas utang. Tapi dia yang kaya sudah jadi miskin. Karena hutangmu, hutang semua orang ditanggung di atas kayu salib di Bukit Golgota. Bahkan sampai mukanya jelek, sampai dihajar, sampai dicemeti, sampai diludahi, sampai mahkota duri. Semua ditanggung. Dia yang kaya jadi miskin. Supaya kita yang miskin ini, kita dijadikan kaya oleh karena penderitaannya dia. Dalam hidup kita sudah bukan kita lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri.